Sang Teko. Suatu hari di dapur yang tampak mewah dan elegan, duduklah Blush, sang teko. Mahal dan halus, Blush dibuat untuk berada di atas bantal lembut dan selalu dikelilingi oleh cangkir yang mengkilap. Hanya pelayan dengan peringkat tertinggi yang bisa menyentuh Blush. Itu juga dengan sarung tangan. Blush adalah teko yang cantik. Dia memiliki pegangan panjang dan cerat yang melengkung artistik. Dia dibuat menggunakan tanah liat mahal dan didekorasi dengan tangan. Dia berkelas dan juga cantik. Sendok, wajan, kotak besi tua, jam tua besar, semua terpesona oleh kecantikannya. Tapi tidak ada yang memujinya. Mereka tidak pernah menghargai apapun yang dia lakukan. Mereka diam-diam iri padanya. Kecantikannya membuat mereka takut. Mereka tahu mereka tidak akan pernah sempurna seperti dia. Tapi Blush melihat kekurangan serius di dalam dirinya. Dia memiliki goresan kecil di tutupnya. Itu sangat kecil sehingga pemiliknya tidak pernah menyadarinya. Tapi itu tidak pernah menghentikan Blush dari merasa tidak lengkap. Sedangkan untuk pemiliknya, dia adalah teko paling indah. Untuk Blush sendiri, dia adalah teko dengan goresan. Bisakah aku minta bantuanmu? Tolong, hanya satu tetes teh di permukaan mengkilapku. Aku tidak akan meneteskan apapun padamu. Siapa kau sebenarnya? Aku kendi susu tentu saja. Yang sebelumnya rusak, jadi aku dibuat khusus untukmu. Aku mendengar wanita itu berkata di toko bahwa dia akan benci untuk merusak set. Mereka membayar uang ekstra untuk menjadikanku milikmu. Oh, itu bagus. Apakah kau suka di sini? Tentu saja, aku mendengar wanita itu berbicara. Aku sangat ingin melihatmu. Dan aku sangat, kau sangat cantik. Terima kasih. Ada apa? Aku bukan teko yang cantik seperti yang kau yakini. Aku adalah sebuah teko dengan goresan. Aku tidak pantas menerima semua pujian ini. Goresan? Iya, di tutupku. Aku tidak pantas disebut sempurna karena aku memang tidak sempurna. Apa yang kau bicarakan? Kau sempurna seperti dirimu. Kau tidak mengerti. Semua orang di dapur ini tahu tentang kekuranganku dan mereka terus membicarakannya. Dengarkan. Bagaimana kalau dia jatuh dari tangan pemilik? Oh ya, tentu saja. Aku tidak mengerti apa yang dia banggakan. Goresan ditutupnya? Ya, itu benar. Dan aku yakin goresan itu karena kesombongannya itu sendiri. Aku mendengar bahwa dia menyingsingkan lehernya dengan sangat tinggi sehingga dia menabrak lampu gantung. Apa? Bagaimana mungkin? Lampu gantung ada di atas sana. Tidak. Aku tahu ceritanya. Dia melompat sekali untuk pergi ke suatu tempat dan tutupnya terus mengepak. Semua orang memintanya untuk melambat, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dan retak, itu dia. Maksudku, dia seharusnya cantik. Dan lihat dia sekarang. Lihat, kau dengar itu? Iya, aku mendengar bagaimana mereka sama sekali tidak masuk akal. Itu benar. Kau menabrak dan melompat dan merusakkan tutupmu. Siapa yang mereka bicarakan? Aku tidak percaya bagaimana kau mendapatkan goresan itu. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Aku tidak ingat. Ya, kau tidak ingat karena itu tidak penting. Apa kau tidak mendengarnya? Aku itu seharusnya cantik dan juga sempurna. Itu tugasku. Kau tidak seharusnya menjadi cantik dan sempurna. Itu bukan tugasmu. Itu semua pembicaraan kafein. Dengarkan. Seseorang akan menyukaimu dan seseorang akan membencimu. Kau yang putuskan kemana energimu akan dihabiskan. Cinta atau benci. Kau tidak dapat terus mengkhawatirkan apa yang orang pikirkan tentangmu.
hanya khawatirkan tentang apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri. Pada akhirnya, hanya itu yang terpenting. Saat itu, Blush dijemput oleh pelayan dengan sarung tangan putih. Dia membuka tutupnya dan menuangkan air panas. Blush senang diisi dengan air panas. Itu membuatnya merasa hangat di dalam. Tapi tiap kali dia juga diam-diam takut goresan tiba ke olehnya. Tak ibu dan apa, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika pemilik masuk, mobilnya tidak terlalu kuat hingga membuat Blush jatuh. Tidak! Panci, sendok, kendi susu, semuanya menyaksikan dengan ketakutan ketika sang teko akan jatuh. Dan kemudian, dan seperti itu, Blush ada di lantai. Tutupnya hancur, gagangnya yang panjang dan ceratnya yang indah tergeletak di lantai. Teko teh yang indah itu diambil dan dibawa pergi. Oh Tuhan, aku tahu hari ini akan datang. Itu benar. Dia seharusnya bisa lebih hati-hati. Aku yakin itu karena goresannya. Karena itu dia tidak bisa menyeimbangkan dirinya. Benarkah? Apakah aku jatuh karena kesalahanku sendiri? Blush tidak bisa mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kejatuhan itu. Dia disimpan di loteng selama berhari-hari. Dia tidak tahu nasib apa yang akan menimpanya. Blush menangis dan menangis sepanjang hari dan sepanjang malam. Aku benci di sini. Aku merindukan dapur, sarung tangan putih lembut, air panas, sinar matahari, bantal. Aku merindukan segalanya. Ini sangat aneh. Ketika aku di sana, aku terus-menerus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentangku. Aku tidak ingat menikmati sinar matahari. Aku hanya ingat kalau aku khawatir bahwa goresan pada tutupku akan terlihat di bawah cahaya. Aku terlalu membuang waktuku hanya untuk merasa sedih tentang goresan kecil itu. Beberapa hari kemudian, pelayan masuk dengan mawar yang indah di tangannya. Dia menyimpan mawar di samping Blush. Mawar tidak ditanam dalam pot. Sebaliknya, akarnya dikemas dalam kain putih. Kenapa kau ada di sini? Apakah kau jatuh juga? Jatuh? Dari mana? Aku di sini hanya untuk beberapa jam. Mereka akan menanamku lagi. Ah, tidak. Mereka tidak akan melakukannya. Kau juga memiliki kekurangan seperti aku. Coba lihatlah durimu. Duriku? Duri-duri aku bukanlah cacatku. Mereka adalah bagian dari diriku. Aku mencintai diri sendiri dengan duri. Tapi bagaimana itu mungkin? Kau tidak bisa mencintai kekuranganmu. Untuk terakhir kalinya, mereka itu bukan cacat. Dan duri-duri ini menjadikan aku siapa. Orang mungkin mencintai atau membenciku, tetapi aku mencintai diriku sendiri. Dan itulah yang penting. Saat itu, sang pemilik datang ke loteng untuk mengunjungi teko berharga miliknya. Oh, aku masih merasa sedih tentangmu. Aku tidak ingin menyerah. Apa yang telah kulakukan? Ketika pemilik itu duduk memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan Blush, dan Blush berpikir sendiri. Oh, dia masih mencintaiku? Bahkan sekarang aku hanya mangkuk. Bagaimana aku tidak melihat sebelumnya? Dia tidak pernah peduli dengan goresan. Kendi susu itu benar. Seseorang akan mencintaiku dan seseorang akan membenciku. Akulah yang memutuskan siapa yang harus menghabiskan energiku. Selama ini aku selalu memilih benci. Tapi tidak lagi. Mulai hari ini, aku akan memilih cinta. Blush akhirnya terasa lebih ringan dan bebas. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu terbebani dengan hal-hal yang tidak ada dalam kendalinya. Dia menghela nafas dan memandang pemiliknya. Oh, lihat dia. Dia sangat sedih tentang aku. Jika dia tidak mau menyerah padaku setelah semua ini, maka aku juga tidak boleh menyerah pada diriku sendiri. Mari kita lihat. Bagaimana aku bisa membantunya? Blush berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Bunga mawar, tentu saja. Dia bisa menggunakanku sebagai pot untuk mawar.
Blush dengan cepat menggeser dirinya ke arah mawar. Dia memastikan bahwa pemiliknya tidak melihatnya karena manusia tidak diizinkan untuk mengetahui kehidupan rahasia Teko. Dia mendekati mawar dan sedikit memiringkan kepalanya ke arah mawar itu. Baiklah, semoga ini berhasil. Ini harus memberinya petunjuk. Ketika pemiliknya kembali ke meja, dia bingung melihat Tekonya duduk sangat dekat dengan mawar. Tunggu, apa kau selalu duduk begitu dekat dengan mawar? Tidak masalah, aku masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan... Tunggu, mawar. Aku bisa menanam mawar itu di dalamnya. Oh, itu ide yang hebat. Aku seorang jenius. Oh, ya, benar. Kau punya ide. Sang pemilik pergi dengan Blush di satu tangan dan mawar di tangan lainnya. Tanpa membuang waktu, ia cepat-cepat mengambil lumpur dari kebun dan memasukkannya ke dalam teko teh. Dia menambahkan sedikit air dan menanam mawar dengan sangat hati-hati. Itu tampak luar biasa. Mawar yang indah di pot yang indah. Blush adalah teko paling indah yang pernah ada. Dia tidak peduli bahwa dia pecah atau sedikit rusak di tepinya. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia menikmati angin segar dan sinar matahari setiap hari. Setelah akhirnya dia menerima dirinya sepenuhnya, dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar memiliki kekurangan. Dia bukan teko rusak atau teko dengan goresan lagi. Dia adalah Blush.